Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Afif dari jurusan Markom. Saya semester 2 ingin menjelaskan brand makalar yang saya buat untuk tugas besar 2 kewirausahaan. Yang pertama saya ingin menjelaskan tim saya yang terdiri dari saya sendiri, Sultan Afif, sebagai Head Production, CEO dan juga Digital Marketing. Kedua ada Dinda Agustina sebagai Finance dan juga Head of Warehouse atau Kepala Gudang. Ketiga ada Yusafat sebagai Marketing, juga Grafik dan Motion Designer. Keempat ada Cornelia Rosari sebagai Leader of Marketing dan juga Public Relation. Dan sekali lagi yang terhormat Bapak dosen Pak Anton Kurniawan sebagai dosen pembimbing saya. Selanjutnya ada permasalahan yang membentuk brand makalar. Yang pertama, banyak kualitas makanan yang ada di sekitar kampus yang tidak bagus untuk kesehatan. Seringkali makanan yang disediakan atau tempat yang ada di sekitaran kampus, makanan yang kurang sehat untuk dikonsumsi. Terlagi bahan-bahan yang digunakan tidak fresh ataupun berbahaya bagi tubuh. Kedua ada harga makanan yang relatif mahal namun porsi yang sedikit. Karena pada dasarnya banyak mahasiswa yang memperhatikan porsi namun juga melihat harga yang murah. Nah, karena sering banget ditemui sekitaran kampus dengan ataupun warung makan yang menyediakan porsi sedikit namun harga mahal. Ketiga ada uang saku mahasiswa yang tidak banyak. Ya, yang kita tahu mahasiswa seringkali mempunyai uang saku yang tidak banyak. Adapun mahasiswa yang mempunyai uang saku berlebih, ya itu mungkin jarang-jarang. Ya apalagi kalau misalkan ada mahasiswa yang merantau dari luar kota pergi ke kota lainnya untuk mencari ilmu, pasti dana pun ataupun uang saku pun dibatasi. Nah, maka dari itu makalar solusinya. Makalar adalah warung makan yang memberikan kualitas makanan yang sehat untuk mahasiswa ataupun mahasiswi, namun dengan harga yang relatif murah. Dan yang paling unik adalah porsi nasi yang boleh diambil sepuas-puasnya. Untuk target market ataupun target customer makalar sendiri, yang pertama ada segmentasi geografi, yaitu yang pastinya Indonesia, tempat saya lahir dan juga berkembang. Kedua ada segmentasi demografi, yang mana rentan usia 15-55 tahun. Kedua ada gender 50% wanita, 50% pria. Untuk status ekonomi menengah dan juga bawah. Untuk segmentasi psikografi, orang-orang yang peduli terhadap kesehatan dan juga orang-orang yang hemat dan rajin menabung. Untuk market sizing, untuk hal ini makalar belum meriset ataupun saya pun belum meriset lebih jauh dan lebih detail. Yang pasti untuk market sizingnya sendiri, untuk potensial available marketnya menyasar 75 juta penduduk yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu kompetitor untuk makanan sendiri, yaitu ada Fufufu yang mana dia menyediakan makanan yang sehat namun harga yang dibilang cukup mahal. Dan kedua ada Abuya, dia menyediakan harga yang murah namun makanan yang terbilang tidak bagus ataupun tidak baik untuk tubuh. Selanjutnya ada bisnis model. Yang pertama ada Care Partner. Dalam Care Partner sendiri ada pembekalan bahan makanan dan juga minuman. Kedua ada pembekalan bahan dan sokongan, peralatan memasak dan juga kebersihan. Untuk key activitiesnya penyediaan makanan dan minuman, service customer, kebersihan, pengurusan inventory, pengurusan pekerja dan pengurusan keuangan. Untuk cash source-nya kedai, peralatan dan juga pendukung toko tersebut ataupun rumah makan tersebut. Terus ada resep istimewa, sumber manusia,
dan juga sumber keuangan. Untuk value proposition itu ada resep istimewa yang sedap, pilihan menu yang berbagai macam, lokasi strategis dan suasana yang dibuat semenarik mungkin, modern dan juga nyaman untuk anak-anak muda nongkrong. Selanjutnya ada customer relationship, yang mana ada pelayanan yang ramah, sosial media dan juga feedback from. Untuk cost struktur ada cost bahan baku mentah, cost sewa tempat dan listrik, cost penyelenggaraan, cost marketing dan juga cost pekerja. Untuk revenue stream ada jualan makanan dan minuman di kedai. Kedua ada catering untuk acara pernikahan, khitanan, arisan dan lain-lain. Selanjutnya untuk Nelson Maklar sendiri, yang pertama untuk tanggal 29 bulan September dan tahun 2020 itu memulai dan membangun juga mengembangkan layanan. Untuk 29 Oktober tahun 2020 pencapaian pendapatan pada bulan pertama. Untuk 29 November tahun 2020 melakukan promosi di berbagai platform media sosial seperti Instagram maupun Facebook. Untuk 29 Desember tahun 2020 pencapaian pendapatan pada tahun 2020. Ya, semoga dalam ataupun akhir 2020 maka udah bisa mendapatkan ataupun keuntungan yang ditargetkan. Untuk Januari tanggal 30 tahun 2021 diharapkan ataupun maklar memberikan menu varian yang baru dan juga resep yang istimewa pastinya. Untuk modal yang dibutuhkan dalam membuat brand atau warung makan maklar ini, yang pertama ada finance dan support yang membutuhkan modal 40 juta rupiah, dan operation maintenance yang membutuhkan modal sekitar 40 juta rupiah, dan sales marketing yang membutuhkan modal sekitar 60 juta rupiah. Untuk teknologi itu membutuhkan modal sekitar 10 juta rupiah. Untuk manajemen tim 30 juta rupiah, yang mana jika ditotal itu untuk membangun brand ini atau membuat rumah makan ini membutuhkan modal sekitar 180 juta rupiah. Dan selanjutnya ada marketing and customer acquisition. Yang pertama, acquiring customer, membuat promosi, iklan, berpartisipasi aktif di sosial media, memberikan reward. Yang mana dengan cara begitu menarik customer untuk membeli ataupun merasakan layanan dari brand maklar sendiri. Dan kedua ada keeping customer, memberikan voucher promo, memberikan layanan terbaik. Tujuannya adalah untuk agar customer tetap setia kepada brand maklar. Dan ketiga terakhir staying competitive, mengembangkan pelayanan, pengelolaan sosial media dan meningkatkan kualitas makanan. Seperti yang tadi saya jelaskan, tujuannya untuk agar customer setia terhadap brand maklar sendiri. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya atas brand maklar yang sudah saya buat sebelumnya. Terima kasih.